pertama, jualan online. Berjualan bisa dilakukan dengan online ataupun non online atau buka warung sendiri. Misalnya, kalau untuk yang online, kamu bisa memposting-posting produk-produk orang lain di WA, Instagram, atau Facebook. Nah, dengan demikian kamu bisa dapat pesanan, punya customer, dan tentunya bisa menghasilkan uang. Yang bagian kedua yaitu buka warung sendiri. Misalnya, kamu bisa membuka warung sembako di rumah kamu. Mungkin kamu ditinggal di perkotaan atau di pedesaan, semua bisa dilakukan ya. Untuk membuka warung sembako tidak perlu dulu modal yang besar ya. Misalnya dengan modal kecil dulu kamu bisa kembangkan. Setelah ada laba sedikit, tambah lagi modalnya, tambah lagi. Insya Allah dengan kerja keras kamu akan membuat warung kecil kamu menjadi semakin besar. Pengalaman berjualan secara online sendiri dilakukan oleh adik ipar saya sendiri yang beberapa bulan ini baru menikah dengan adik saya. Dia mempunyai usaha online Deyara All Shop ya. Dibuka sejak dia masih sekolah, membuka online bersama teman-temannya. Dan kemudian dengan berjalannya waktu sekarang, tidak hanya berjualan lewat online, tetapi juga bisa membuka warung online-nya sendiri. Jadi ketika teman-temannya, kerabatnya ada yang membutuhkan suatu barang, tidak harus menunggu dulu pesanan baru datang, tetapi bisa langsung belanja di toko online saudara itu sendiri ya. Nah, itu inspirasi jadi. Kemudian tentang buka warung sembako. Saya sendiri telah melaksanakannya sejak pandemi corona ini karena saya mengajar di RA juga. Tapi saat ini kita belajar dari rumah, jadi saya punya waktu di rumah. Dengan demikian saya membuka peluang usaha sendiri dengan membuka warung sembako walaupun masih kecil-kecilan. Nah, selain membuka warung sembako, pilihan yang kedua, Anda juga bisa membuka warung goreng-gorengan. Nah, dengan membuka warung gorengan ini, Anda cukup mempunyai modal yang sedikit ya. Walaupun masih sedikit, Anda bisa punya uang 20.000, 30.000, Anda bisa membuka warung goreng-gorengan sendiri. Misalnya membuat bakwan, tahu, atau seblak-seblak gitu ya. Kemudian yang terakhir dari warung itu biasanya goreng-gorengan ditambah dengan minuman-minuman seduh. Ini juga hanya memerlukan modal yang sedikit, 20.000, 30.000, Anda bisa membuka warung minuman seduh sendiri. Ya, minuman seduhan yang bisa misalnya belinya berapa? 300 perak kalau nggak salah, Anda jual 1.000, untungnya lumayan. Ya, ataupun dengan dengan pop es ya, Anda beli 1.000, Anda jual 3.000, untungnya lumayan. Anda bisa lihat sendiri, ini dia pendampakan warung sembako saya yang masih minimalis, belum banyak modalnya ya Bunda. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya kita akan menambah isian warung ini ya Bunda. Semangat Bunda, Bunda pun bisa melakukannya. Kemudian peluang usaha yang kedua, misalnya nguping banget lah kalau harus buka warung gitu ya, modalnya belum ada atau waktunya juga tersita harus banyak. Bisa kamu melakukan opsi yang kedua, yaitu memproduksi makanan untuk dititipkan ke warung-warung ya. Misalnya kamu tuh jago masak, bikin seblak 2.000, 3.000 bisa kamu titipkan ke warung-warung. Ataupun seperti ini ya, saya bikin dari lumpia basah, saya goreng, saya kasih bumbu, kemudian dibungkus seperti ini, bisa dijual 1.000. Anda bisa menitipkan ini juga ke warung-warung. Ataupun satu lagi yang sudah saya bikin ini dari kulit lumpia ya. Nah, saya goreng, tinggal kasih bumbu, lalu dibungkus. Ini sama juga 1.000-an dan bisa
dititipkan ke warung-warung gitu ya. Jadi kamu masih punya banyak waktu kalau menitipkan makanan ke warung-warung, tidak harus on time seperti punya warung sendiri kan ya. Terus kalau misalnya kamu bisa bikin gorengan-gorengan yang tadi ya, kalau tadi mau buka warung gorengan, sekarang Anda bisa membuat goreng-gorengan untuk dititipkan ke warung-warung. Selanjutnya untuk opsi yang ketiga, misalnya kalau bikin warung aku nggak bisa nih, bikin makanan juga nggak bisa nih. Nah, pilihan yang ketiga ini bisa kamu lakukan, yaitu menjual makanan keliling. Makanannya dari mana? Yaitu tadi dari orang yang memproduksi makanan yang biasa dititipkan ke warung-warung. Nah, kamu bisa ngambil makanan dari pemroduksi itu ya. Misalnya dari jajanan goreng-gorengan, pagi-pagi banget kamu ambil dari produsen itu, lalu kamu jajakan secara keliling. Ini kisah tetangga saya sendiri loh. Setiap hari dari mulai pagi, dia akan berjualan makanan goreng-gorengan banyak macamnya ya. Misalnya cireng isi, terus gehu pedas, ada lagi seblak cilok, ada bala-bala ya, dan lain-lain. Dia ngambil dari produsen makanan itu, sama dari tetangganya juga. Kemudian dia menjajakannya keliling ke sekitar warga atau ke sekitar sekolahan yang lagi ada guru-guru biasanya yang lagi piket. Nah, dengan cuma begitu sebetulnya kalau kita rajin melakukannya, misalnya dalam waktu 2 atau 3 jam saja berjualan makanan keliling, kita membawa 200 atau 250 pieces makanan yang seribuan itu loh. Nah, misalnya untungnya dari 200 perak ya. Sedikit memang, tapi kalau dikalikan dengan 250 buah, kita bisa mendapatkan untung 50.000 sobat semua. Nah, bayangkan kalau kita melakukannya seperti kita kerja di kantoran. Dari pagi, siang, sore kita berjualan makanan keliling. Ayo, bisa dapat berapa tuh keuntungannya, teman? Oke, untuk peluang usaha yang keempat, ya, misalnya kamu nggak punya modal, nggak ada bakat nih buat jualan. Bakat itu ada karena diasah terus loh, nggak ada yang namanya bakat, tapi semuanya belajar terus belajar, nanti juga bisa. Yang keempat, menjahit baju atau aksesoris. Nah, kalau dulu misalnya kamu itu bisa loh menjahit baju, tapi udah lama enggak gitu. Jadi waktunya sekarang kamu memulai lagi untuk menjahit baju, misalnya dari tetangga, dari saudara ya. Tidak memerlukan modal, tapi perlu keahlian ya. Misalnya kayak saya ya, nggak bisa menjahit. Saya bukan penjahit, tapi saya senang merombak baju-baju. Misalnya kalau baju saya ada agak kekecilan, saya rombak aja jadi baju anak saya. Itu pun meminimalkan budget ya, sobat. Nah, kalau menjahit baju itu susah ya, karena skillnya emang tidak mudah. Mungkin kamu bisa menjahit sesuatu yang lebih simple, seperti aksesoris ya. Seperti ini saya punya kain bekas, sisa, kain sisa baju nih. Kain sisa seperti ini. Aku buat jadi aksesoris buat anak perempuan. Nah, kayak begini gampang banget ini bikinnya loh, bunda-bunda, sobat semua. Kayak begini. Nanti tinggal pakaikan peniti. Kalau mau pakai peniti ya, bisa beli di online, banyak penitinya yang kecil-kecil itu murah loh, Bun. Ya, misalnya bikin seperti ini. Atau kalau enggak bikin ikat rambut dari ini juga bisa ya. Nanti di channel di YouTube yang lainnya kita bahas bikin-bikinan kayak gini ya. Nah, gitu. Kemudian oh iya, yang tadi itu aksesoris itu kan bisa kita jual ya ke teman-teman, ke anaknya saudara. Lumayan kan, bisa nambah-nambah penghasilan gitu loh, Bun.
Selanjutnya, peluang usaha yang kelima yaitu membuat kerajinan tangan. Nah, buat kamu yang suka oprak-oprek barang-barang bekas, botol minuman, bekas aqua, itu kan bisa kamu kreasikan menjadi barang yang berguna. Misalnya menjadi tempat pas bunga seperti itu. Itu bisa dijual loh, sobat. Nah, contohnya kalau ini saya bikin, nih punya anak saya nih ya. Misalnya ini dari kardus ya, dari kardus bekas dibikin seperti ini. Contohnya kerajinan tangan bisa dibolongi di sininya, jadilah celengan untuk anak. Insya Allah nanti kalau ada yang suka pasti mereka beli gitu ya. Nah, untuk macam-macam kerajinan tangan yang bisa kamu bikin, kamu bisa lihat referensinya di Google atau YouTube. Banyak sekali ya barang-barang yang kamu bisa bikin di tutorial dari sana. Ini saya ada bekas kalender nih bun. Sobat, aku bikin kayak gini. Ini bisa dipakai untuk hiasan kepala anak-anak ya. Dimasukin nih kayak begini. Kalau lagi musim-musimnya nanti ya, kalau udah ini lagi, udah normal lagi, kita bisa bikin ini untuk anak-anak kalau mau nari-nari gitu loh bun. Bisa kita jual. Kalau ada yang pesen nih, biar nanti aku bikinin loh ininya, aksesoris kepalanya, misalnya kayak gitu ya. Apa saja bisa kita lakukan untuk menambah pundi-pundi uang, asal sobat-sobat semangat terus. Selanjutnya, peluang usaha yang keenam yaitu menjadi penjual buah musiman. Nah, sekarang ini kan lagi musimnya buah-buahan, mangga, salak, kayak begitu ya. Sebenarnya aku juga tertarik nih jadi penjual musiman, tapi karena saya perempuan jadi agak terbatas gitu langkahnya. Ini cocok banget buat para remaja, laki-laki ya, buat bapak-bapak, buat om-om ya, buat AA nih yang mau usaha menjual buah musiman, bisa banget. Kita tinggal datangi ke tempat yang biasanya banyak pohon-pohon buahnya gitu ya. Kita beli di sana, kemudian kita panen sendiri. Setelah itu kita pun bisa menjualnya sendiri ya. Saya sering melihat yang jualan ini pakai mobil ada ya, jual-jual buah kayak gitu. Yang pakai motor juga ada. Nah, kalau lagi musimnya kan buah-buahan itu lebih murah, jadi pembelinya pun insya Allah otomatis lebih banyak lagi pembelinya. Nah, ini peluang ini harus kamu manfaatkan gitu. Beli buah musiman dari pohonnya nih, pasti murah, lalu kamu jual per kilo. Peluang usaha yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu bertani atau bercocok tanam. Kebetulan nih di daerah saya ini adalah kebanyakan mayoritasnya itu sebagai petani. Nah, jika sobat biasanya nggak pernah nih pergi ke sawah, ngapain ke sawah? Nah, sekarang waktunya sobat ikut bercocok tanam. Asik loh, kita bisa menanam padi, bantu-bantu panen. Nanti sobat bisa mendapatkan hasilnya dari yang punyanya. Atau kalau sobat punya sendiri, garap sendiri lahan taninya, jangan dikasih ke orang lain biar penghasilannya juga lebih banyak ya. Semangat ya. Nah, selain bertani, kamu juga bisa bercocok tanam. Cocok tanam apa tuh? Misalnya nanam bawang daun atau nanam cabai rawit atau apa aja ya di sekitar. Misalnya kamu punya tanah sedikit juga kan bisa dimanfaatkan. Kamu urus dengan baik. Nanti kalau sudah berbuah, udah besar kamu bisa jual ya kan, itu bisa menambah pendapatan kamu gitu. Atau kalau yang sekarang ini lagi viral-viralnya ya, kamu bisa menanam bunga-bunga ya. Menanam bunga-bunga, bunga aglonema ya kalau nggak salah itu. Saya nggak punya, nggak bisa nanam bunga gitu loh. Kalau kamu punya kesenangan untuk
nanam-nanam kayak gitu, kamu bisa juga menanam bunga-bunga, nantinya kamu juga bisa jual gitu. Peluang selanjutnya yaitu budidaya ikan. Yang ini cocok banget buat bapak-bapak, om-om ya. Sekarang ini kan musim penghujan. Kebetulan juga nih di daerah saya ini banyak sekali kolam. Di depan rumah saya aja kolam semuanya. Nah, buat yang ingin menambah usaha, bisa memanfaatkan kolam-kolam yang ada, membudidayakan ikan, urus dengan benar airnya, pakannya. Insya Allah, kalau mengurusnya dengan baik, ikan-ikannya akan cepat besar. Kemudian, kamu bisa segera menjualnya. Lumayan kan? Apapun kalau dilaksanakan dengan betul-betul, insya Allah hasilnya pun akan betul juga. Peluang usaha yang selanjutnya yaitu jasa setrika baju. Loh, kok bisa? Nah, di sekitar kita itu kan ada beberapa ibu-ibu yang juga sebagai pekerja. Biasanya mereka agak ini nih, agak meriweuh dengan pekerjaan rumahnya, banyak setrikaan, banyak cucian. Nah, ada juga tetangga-tetangga saya beberapa mereka menggunakan jasa setrika baju. Ya, kamu bisa menyetrika baju-baju tetangga kamu dan nanti kamu akan mendapat bayaran dari itu. Itu menyenangkan loh, Bun. Gampang, waktunya bisa diatur. Dan gak capek-capek banget lah. Kamu bisa melakukannya sambil nonton TV lah. Jangan sambil nonton TV ya. Nah, untuk peluang usaha yang terakhir, yang ke-10 yaitu produksi bahan baku kripca. Nah, produksi bahan baku kripca ini lagi booming-boomingnya nih di daerah sekitar saya. Kayak begini ya penampakannya. Nah, ini bahan baku kripca atau apa namanya, seblak atau apa ya. Ini biasanya ada seorang pengepul ya, dari pengepul dikirim bahan bakunya singkong. Misalnya kita beli dari pengepul itu singkongnya, kemudian kita produksi di apa, diparut, kemudian dimasak, lalu dicetak, kemudian dijemur, lalu nanti digunting-gunting seperti ini. Biasanya ini bikinnya besar-besar, kemudian digunting, nanti dikilo lagi, kemudian dijual lagi ke pengepulnya seperti itu ya. Ini bisa banget kamu lakukan, banyak sekali nih di lingkungan saya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante yang membuat bahan kripca seperti ini, bahan bakunya juga. Atau kamu kalau lebih kreatif lagi, kamu bisa langsung membumbuinya ya, misalnya seperti ini. Nah, ini bahan kripca tadi yang sudah dibumbui. Kalau misalnya bahan baku kripsanya 1 kilo 15.000 atau 20.000, kalau yang sudah dibumbui ini sekitar 50.000 atau 55.000 1 kilonya, ya kan lebih untung. Nah, kamu juga kalau ingin lebih untung lagi, ini dijual kiloan bisa, dijual eceran juga bisa. Kamu bisa bikin yang paketan yang kecil-kecil, misalnya 5.000, misalnya 1.000, itu untungnya lebih besar lagi. 1 kilo itu bisa menghasilkan sampai 100.000 loh. Pernah ya adik saya bikin bungkusan seperti itu, 1 kilo jadi 100.000. Lumayan kan? Nah, itu dia Sobat Gina and Dewi Family Channel, 10 peluang usaha paling mudah yang bisa kamu lakukan. Jadi, apapun keadaannya, apapun kesulitannya, kamu tetap bisa melakukan sesuatu, mengatasi keadaan kamu, kesulitan ekonomi kamu dengan melakukan sesuatu yang real. Jangan mikir terus, tapi coba lakukan. Mungkin salah satu dari 10 peluang usaha ini bisa menjadi inspirasi buat kamu. Terima kasih. Buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, biar nanti kalau saya bikin video baru, kamu bisa langsung mengupdate-nya. Makasih.
Bye bye. Assalamualaikum.